Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella saya Ahmad Taufik Firdaus dengan NIM C1C020087 dari Prodi Akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Syariah akan menyampaikan materi mengenai sistem keuangan syariah. Pertama yaitu mengenai konsep memelihara, memperoleh, dan menggunakan harta kekayaan. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan juga melakukan hal yang memang dianggap baik seperti berniaga. Artinya harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara sah dan benar, legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak harta harus digunakan dengan cara tidak boros dan tidak kikir, memberikan infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, meringankan kesulitan orang berutang. Selanjutnya akad. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridoan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru, yaitu akad perjanjian non-profit, dan akad tirajah untuk perjanjian transaksi untuk memperoleh keuntungan. Contoh dari akad tabaru yaitu wakaf dan hibah. Untuk akad tirajah yaitu yang pertama natural uncertainty contract adalah suatu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Contohnya akad dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudorobah, muzaraah, musakomah, dan mukhabarah. Selanjutnya ada natural certainty contract adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Misalnya dalam bagi hasil investasi. Rukun dan syarat sahnya suatu akad. Pertama yaitu pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya. Selanjutnya objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu semua aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Kedua riba, selanjutnya ada penipuan, perjudian, boror, ihtikar, monopoli, bayian, najsi, suap, taluk, bai al-inah, dan yang terakhir yaitu talaki al-ruhkan. Riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pertama itu ada riba jual beli, yaitu ada riba fadl, merupakan penukaran barang sejenis dengan kadar berbeda, yaitu selanjutnya ada riba nasiah, adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua ada riba hutang piutang, riba qadar, tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengambilan pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Dan yang kedua yaitu riba jahiliyah, tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang melebihi pokok pinjaman. Prinsip sistem keuangan syariah yang pertama yaitu pelarangan riba, yang kedua pemberian risiko, yang ketiga tidak menganggap uang sebagai modal potensial, keempat larangan melakukan kegiatan spekulatif, kelima kesucian kontrak, keenam aktivitas usaha harus sesuai syariah, dan yang terakhir yaitu seluruh kegiatan usaha tersebut harus merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Instrumen keuangan syariah yang pertama itu ada akad investasi seperti mudorobah, musyarakah, obligasi syariah, dan saham syariah. Selanjutnya ada akad jual beli yaitu murabahah, istisna, dan ijarah atau sewa menyewa. Dan yang terakhir yaitu akad lainnya seperti syaf, wadiah, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.